ketika kita mempunyai ketaatan kepada Tuhan, suatu kali kita bertemu dengan orang yang mempunyai level ketaatan yang lebih tinggi, maka kita sadar bahwa ketaatan kita belum seberapa. Kenapa? Ya itulah ketika kita bertemu dengan orang yang punya kualitas lebih tinggi, punya bobot yang lebih besar, dan punya kapasitas yang lebih jauh, maka kita akan terlihat kondisi kita yang sebenarnya. Lihat yang kedua, kalau orang yang suci berkumpul dengan orang yang suci, yang tidak suci, maka orang yang tidak suci ini akan melihat ketidaksuciannya. Teman-teman, ketika hidup kita diberikan kepada Tuhan, ketika kita komit untuk hidup dalam kesucian, maka lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak suci, mereka lihat dirinya, mereka melihat keadaannya, mereka lihat ketidaksuciannya. Karena itu penting sekali setiap kita umat Tuhan, teman-teman yang pelayanan, menjaga kesucian hati kita, menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Perjanjian baru membuka ruang pertemuan yang begitu ajaib antara kita dengan Bapa Surgawi, karena Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun usiamu masih muda, naiklah di hadapan Bapamu, masuk dalam tingkatan penyembah. Berdirilah sebagai penyembah, hiduplah sebagai penyembah. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu, maka engkau lihat ada banyak perkara-perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Hari ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua bahwa ketika kita tahu perbedaan tentang tingkatan, maka janganlah cepat puas dengan keadaanmu. Jangan berhenti dengan kondisimu. Ada banyak yang harus engkau alami. Ada banyak yang harus engkau kerjakan. Ada banyak yang ingin Tuhan tanam dalam hatimu. Ada banyak yang ingin Tuhan bangun dalam hidupmu. Jangan berhenti. Jangan cepat puas. Jangan mudah sombong. Jangan merasa engkau lebih rohani dibandingkan teman-temanmu. Segala sesuatu ada tingkatannya. Kejarlah tingkatan itu. Kejarlah. Seperti Elisa yang mengejar tingkatan tertinggi di hadapan Tuhan. Dia mengejar sekalipun menjadi seorang hamba. Tidak populer. Tidak punya agenda. Tidak punya keinginan. Tidak punya apapun. Yang ada adalah menyenangkan tuannya. Sampai satu kali Tuhan menyatakan pemakaiannya. Kekristenan itu adalah ujungnya untuk banyak orang. Kekristenan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kekristenan itu tidak membuat kita menjadi penimbun kebenaran atau penimbun pengurapan. Kekristenan itu untuk banyak orang. Jadi, pertanyaannya, bagaimana kita mengejar tingkatan? Dengan cara apa? Dengan punya hati untuk banyak orang. Pada saat kita punya hati untuk banyak orang, maka tingkatan itu akan mudah kita raih. Tapi kalau kita sendiri, hidup untuk diri sendiri, kenyang buat diri sendiri, gak akan dapetin tingkatan itu. Dan pada hari-hari terakhir ini, akan dipisahkan antara kambing dan domba. Kenapa kambing? Karena mikirin diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri. Kenapa domba? Hanya orang-orang yang ditemukan menjadi domba di hadapan Tuhan, memikirkan banyak orang, mendampingi banyak orang, punya belas kasihan untuk banyak orang, dan hidup untuk banyak orang. Ada dua kalimat, passion dan compassion. Passion adalah sebuah kegairahan untuk diri sendiri.
Tapi compassion adalah kegairahan untuk melayani banyak orang. Compassion itulah belas kasihan. Kegairahan untuk membangun banyak orang. Kegairahan untuk meletakkan kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk banyak orang. Kegairahan untuk membuat banyak orang yang mereka kalau hidup seperti kita, punya hati seperti kita, punya kerinduan seperti kita, maka compassion itulah yang Tuhan rindukan, bukan passion. Ketika Tuhan memecah-pecah roti dan berkata, inilah tubuhku, makanlah untuk mengingat akan daku. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dituangkan, ditumpahkan menjadi cawan perjanjian baru. Itu adalah apa? Itu adalah hidup untuk banyak orang. Banyak orang sibuk makan roti dan minum anggur. Mereka lupa yang Tuhan mau itu bukan makan roti dan minum anggur. Esensi perjamuan kudus itu adalah menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan menjadi anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itu esensi perjamuan kudus. Karena esensi perjamuan kudus itulah, mau nggak mau hidup kita nggak bisa buat diri kita sendiri. Nggak bisa hanya mikirin diri sendiri. Kalau kita hanya mikirin diri sendiri, maka semua perjalanan itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Semua yang dilakukan untuk diri sendiri ujungnya menyimpang. Tetapi ketika kita punya hati Tuhan untuk banyak orang, maka itu akan terbangun dengan baik.